Oke, sambil nunggu yang lain, bisa di chat teman-teman ya. Karena saya kan nggak menunggu teman-teman, karena waktunya udah terlalu lama. Oke, saya akan cek kehadiran. Ditya, di sini hanya Ditya sama Lutfa. Mana anak-anak ini? Ditya. Gimana kemarin lancar ujiannya? Alhamdulillah. Ada Nabi. Akila. Nabi. Ya. Ya Ustaz. Ya, Akila. Akila. Siapa? Lutfa. Lutfa. Ya Ustaz. Oke. Terus di sini ada Desvita. Oh, Desvita ini sama Nafisa di mana? Masih di rumah Nafisa tak? Iya, Ustaz. Kita bertiga. Oke. Pakai bisa Saya, kelihatan. Ustaz. Iya, Nafisa. Bisa kelihatan tak? Pakai HP atau pakai apa? Laptop? Pakai HP, Ustaz. Tuh, 3 orang apa ketoan? Kelihatan? Kelihatan. Nah, awas kalau nggak kelihatan. Oke, Abdillah Iqbal Lutfi. Ini kan kalian ada HP, mending salah satunya pakai laptop atau pakai HP ini Abdillah ini? Hah? Pakai apa? Pakai laptop. Ya, oke. Kalau laptop nggak apa-apa. Kalau bertiga. Noval. Yes, Oke. Diva. Hadir, Ustaz. Sabrina. Hadir Ustaz. Oke, ini banyak yang belum datang, nggak masalah. Nafisa. Naila belum ada ini. Ya, oke. Malika, Jazuli, Lulu, Lena, Irfan, Atia. Sebelum yes. Oke, Lulu baru join. Lena juga. Lulu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nanti saya akan absen kembali ya. Baik, saya akan minta tolong ke yang praktis saja. Lulu pakai laptop ya? Tapi bisa nggak screenshot? Bisa Ustaz. Oke, minta tolong. Saya udah lama nggak ngechat Lulu ini. Biasanya ngirim tugas ataupun tanya tugas. Oke, hari ini kita akan belajar bab baru, titrasi. Ini adalah materi terakhir tentang asam basa. Karena kita udah belajar semua alur asam basa dari hidrolisis, penyangga, asam basa, hingga yang terakhir ini adalah titrasi. Karena masih, oh ya. Ya. Oke. Baik, kita akan belajar mengenai apa itu titrasi. Jadi titrasi itu adalah metode analisis kuno yang sudah zaman dahulu untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan atau sampel yang menggunakan konsep reaksi kimia.
Nah, jadi titrasi ini adalah metode untuk menentukan konsentrasi dengan konsep reaksi kimia seperti itu. Di mana titrasi asam dan basa itu menggunakan konsep reaksi penetralan asam basa atau apa yang pernah kita pelajari di bab 2 di semester 2 yakni tentang reaksi hidrolisis. Jadi nama lain dari hidrolisis itu adalah reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan. Jadi nama lain dari hidrolisis itu adalah penetralan asam dan basa. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak untuk pengertian dari titrasi asam dan basa? Jadi titrasi asam dan basa itu adalah, Lulu bisa di screenshot ya, adalah metode untuk menentukan konsentrasi menggunakan konsep reaksi kimia. Seperti itu. Nah, jadi metode menentukan konsentrasi suatu zat, larutan, atau sampel menggunakan konsep reaksi kimia. Gimana? Lulu sudah? Sudah, Ustadz. Oke, ini baru pengertiannya ya. Nah, gimana titrasi asam basa itu ada namanya menggunakan, sudah umum di kalangan kimia ya, kalau menggunakan titrasi itu menggunakan 3 alat. Pertama, yang di sini sebagai penyangganya, ini namanya adalah statif. Nah, jadi ini adalah namanya statif. Jadi kalau kalian nanti masuk di perguruan tinggi, baik kedokteran ataupun di bidang kesehatan ataupun nanti masuk di kimia maupun fisika, nah itu atau ilmu pendidikan IPA, nah, jadi kalian akan mengenal alat-alat ini. Ini namanya adalah statif. Statif. Ini namanya adalah buret. Nah, buret. Buret ini mesti buret ini adalah alat ya, di mana harganya mahal sekali, 1 juta. Kalau labu Erlenmeyer murah, cuma 50.000. Labu Erlenmeyer. Jadi untuk komponen-komponen untuk titrasi itu adalah 3 alat ini, yakni statif, buret, dan labu Erlenmeyer. Di mana buret itu ditempatkan oleh titran. Nah, titran. Sedangkan untuk yang di labu Erlenmeyer, biasanya saya nyebutnya Erlenmeyer, itu adalah titrat. Nah, titrat itu adalah larutan sampel yang akan dianalisis. Sedangkan di buret itu adalah tempat yang berisi larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, ingat tadi pengertian dari titrasi adalah metode untuk mengetahui konsentrasi sampel dengan konsep reaksi kimia ya, dengan konsep reaksi kimia. Nah, jadi titrat ini yang larutan sampelnya yang akan kita cari, konsentrasinya, mencari konsentrasinya. Tapi kalau di titran itu sudah ada konsentrasinya. Mencari, kenapa Dit ya? Mencari putus-putus. Oh, putus-putus. Oke, sampai dari sini masih putus-putus? Enggak. Ya, jadi biasanya putus-putus ini karena memang laptop saya tadi lama itu karena apa? Perbaikan anak-anak. Jadi laptop saya sempat error seperti itu. Jadi ini ya, jadi ada 3 alat untuk melakukan titrasi. Pertama statif, buret, dan labu Erlenmeyer. Statif gunanya untuk
memegangi memegangi buretnya ya, seperti itu. Buret ini adalah tempat larutan standar, nah, yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan di Erlenmeyer itu adalah yang larutan yang dicari konsentrasinya, atau kita bisa sebut larutan sampel, seperti itu. Nah, karena kan titrasi itu adalah metode untuk mengetahui konsentrasi. Jadi selama saya hampir saya 3 tahun kuliah saya itu kebanyakan pakai buret. Nah, seperti itu. Karena memang mencari konsentrasi kan biasanya kan pakai hitungan kan bisa ya, pakai stoikiometri, tapi itu terlalu isi, jadi mending pakai ini seperti itu. Nah, ya tergantung dari dosennya ya, dosennya minta ini ya kita harus nurut seperti itu. Oke, kalian pahami di sini ada 50 volumenya buretnya ini sampai 50 mili ya. Di sini masih dalam keadaan penuh 50 mili. Oke, ingat-ingat ya. Dari sini ada yang ditanyakan nggak untuk mengenai titrasi? Jadi titrasi itu ada 2 larutan, yakni titran dan titrat. Titran itu yang sudah diketahui konsentrasinya, sedangkan titrat itu yang belum diketahui konsentrasinya. Seperti itu. Oke, Lulu sudah di screenshot. Sambil nunggu Lulu screenshot, ada yang bertanya hingga saat ini. Sama ngecek juga, apakah suara saya masih putus-putus seperti itu? Udah enggak. Udah enggak ya? Baik. Ingat ya, titrasi adalah metode untuk mengetahui konsentrasi sampel dengan konsep reaksi kimia. Nah, oke. Lulu sudah? Sudah. Oke, Lulu. Nah, sekarang saya mau bertanya. Baik, saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada absen sekarang tanggal 29. Karena absennya cuma 19, saya tanya ke Sabrina. Sabrina, oke. Jika sampel yang dianalisis adalah KOH, baik. Yang dianalisis KOH. Nah, saya mau tanya dulu. KOH ini sebagai titran, oh sudah ada ya. Larutan mana yang menjadi titrannya? Nah, yang NaOH, oh ya, saya belum sempat jelaskan. Baik, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Oke, anak-anak, kalau titrannya di sini bersifat, basah, maka titratnya itu bersifat harus kebalikannya, asam. Tapi kalau titrannya itu asam, maka titratnya itu harus basah. Ingat, asam itu ada hanya, ya. Kalau basah itu ada OH, seperti itu. Nah, bisa di screenshot lagi ya, Lulu. Ini saya kelupaan. Lulu sudah? Sudah, Ustaz. Oke, lanjut. Nah, sekarang Sabrina atau yang lainnya mau jawab, saya persilahkan. Bisa pakai HP kalian atau chat Zoom. Nah, jika sampel yang dianalisis adalah larutan KOH, maka yang menjadi titran yang mana? Yang A atau yang B? Oke, B. Yang B ya. B. Oke, good. Ini Desvita Nafisa Aini B. Ah, ini kalau anaknya bertiga ditulis namanya ini siapa ya? Biar tidak zong. Diva Good HBR. Ini titran ya, bukan titan. Nah, lanjut. Jadi jawabannya yang benar adalah HBR. Kenapa? Kamu lihat di sini. Di sini KOH bersifat basah. Nah, ini adalah larutan yang dianalisis, maka KOH ini adalah titrat. Maka titrannya harus bersifat asam. Nah, kamu cari NaOH ini kan sifatnya adalah basah. Sedangkan HBr ini sifatnya asam. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak?
Kalau nggak ada, bisa di screenshot dulu. Oke, nanti yang lainnya bisa menjawab. Biar tak ada tugas. Nah, ya ada tugas ya kamu. Lanjut. Sudah ya Lulu ya? Sudah, Ustaz. Kita lanjut. Oke, baik. Baik anak-anak, di sini karena titrasi ini adalah suatu metode atau percobaan, makanya saya harus memberikan ilustrasi dalam bentuk video. Bisa disimak ya. Bagaimana melakukan titrasi ini? Perhatikan, titrasi ini dilakukan secara perlahan, yaitu cairan titran atau larutan standar, tetes demi tetes dicampurkan ke dalam sampel. Setiap tetesnya harus disertai dengan pengocokan agar reaksi terjadi secara optimal dan merata. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik ekivalen, yaitu titik di mana titrat tepat bereaksi atau habis bereaksi. Oke ya, saya akan bisa di screenshot ya Lulu ya. Jadi anak-anak di sini sambil Lulu screenshot, saya akan menjelaskan. Jadi anak-anak tadi kalau kalian lihat nih, kamu lihat fokus ke labu Erlenmeyer-nya ya. Bagaimana kita sebagai praktikan ya, itu untuk melakukan titrasi itu caranya bukan dikocok tapi diguling-gulingkan seperti ini. Terus-menerus hingga mencapai titik ekivalen, yaitu titik di mana titrat. Nah, jadi digoyangkan ke sini terus ke sini. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena agar tidak memecahkan buret. Karena buret harganya mahal anak-anak. Jadi ada teknik khusus seperti itu. Nah, ada teknik khususnya. Sebenarnya kalau cuma karena kita sekolahnya berbasis PKBM, jadi untuk praktikum seperti ini, untuk harga yang semahal ini juga tidak mungkin. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu pakai infus. Nah, tahu infus? Mungkin yang biasa pernah opname, ada infus itu bisa pakai itu ya. Nah, jadi lama-kelamaan kamu lihat di sini anak-anak. Berubah warna ya. Ini awalnya dia warnanya bening atau bening biru. Lama-kelamaan kalau sudah ditetesi, maka dia akan berubah menjadi, nah ini belum berubah, nah sudah berubah. Nah ini berubah menjadi sedikit ungu. Nah, kenapa kok bisa berubah? Karena ada indikator. Nah, indikator yang buatan. Jadi larutan titran itu akan dicampurkan ke sampel tetes demi tetes. Ustadz, kenapa kok harus tetes demi tetes? Nah, karena ini agar kita bisa mengetahui titik ekivalennya, di mana titik yang tepat dia bereaksi. Kalau misalkan kalian itu langsung dicorno kayak buka keran gitu ya, otomatis kalian tidak akan tahu pada posisi pada mili keberapa atau pada volume keberapa dia itu tepat bereaksi. Nah, dulu saya pada saat praktikum pertama kali titrasi ini banyak sekali saya hampir mengulang itu sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena saya karena baru pertama kali ya, saya dulu di sekolah juga nggak ada alat ini. Jadi saya membuka kerannya yang warna merah ini anak-anak ya, membuka kerannya itu terlalu kenceng, tidak tetes demi tetes, sehingga membuat warnanya itu sangat pekat. Nah, jadi biasanya dulu sama koas ya, asisten dosen saya, atau bisa disebut asdos atau koas, itu kalau terlalu lebih, warnanya terlalu pekat, itu harus ngulang. Nah, awal semester 1 saya tidak perlu, tapi lama-kelamaan karena 3 tahun, hampir enggak 3 tahun sih, 2,5 tahun saya melakukan praktikum rata-rata pakai ini, lama-kelamaan ya jadi biasa gitu. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi cara titrasi itu harus hingga sampai ke titik ekivalen, di mana titik di mana titrat ini ya tepat bereaksi atau habis bereaksi. Nah, tandanya baik ini nggak bisa dicoret, bisa kalian
tambahin nanti ya, atau nanti saya akan berikan di slide berikutnya. Jadi tanda bahwasannya titik ekivalen ini tepat bereaksi dengan perubahan warna. Nah, tadi kan warnanya biru bening. Nah, warnanya biru bening sekarang menjadi ungu. Nah, itu disebut dengan titik ekivalen. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan nggak untuk cara titrasi asam basa? Nah, makanya saya buat video karena kita juga belum bertemu, jadi nggak bisa juga untuk melakukan praktikum ini. Dan saya kalau melakukan praktikum ini nggak mungkin harus beli 1 juta ya. Kalau mau studi banding ke kampus saya. Nah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak untuk titik ini? Jadi perlu dipahami yang ininya ya. Di mana kalian harus tahu nih nanti di UTS bagaimana cara titrasi asam basa, larutan titran dicampurkan ke sampel dengan tetes demi tetes hingga dilakukan pengocokan. Nah, pengocokan ya, tapi harus diberi penjelasan pengocokan bukan 360 derajat. 360 derajat kan diputer kayak gini ya. Tapi ya apa ya? Sudutnya itu saya lupa. Yang penting bukan 360 derajat agar reaksinya terjadi secara optimal. Dikatakan optimal apabila mencapai titik ekivalen, gitu ya. Mencapai titik ekuivalen atau ekivalen. Nah, gitu. Apa titik ekivalen? Titik ekivalen adalah titik tepat bereaksi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini, anak-anak? Oke, Lulu sudah di screenshot. Sudah, Ustaz. Oke, baik. Saya akan lihat di sini. Seorang siswa, baik, saya akan bertanya karena ini bulan Maret, maka saya akan bertanya ke Ditya karena absen nomor 3. Oke, siap-siap ya Ditya. Seorang siswa menganalisis larutan cuka apel untuk menentukan konsentrasi asam asetat. Baik. Ini ya, di dalam cuka menggunakan larutan KOH 0,1 molaritas. Manakah yang bertindak sebagai titran? Yang A atau yang B? Ditya. Yang B. Yang B. Yang B. Oke. Di sini baik. B ya. Yang lainnya boleh menjawab. Iya nggak sih? Nah, baik. Jawabannya karena waktunya mepet ya. Nanti bisa mana? Kalau kalian nggak kebagian jawab, misalkan saya sudah jawab, kalian mau nyepam nggak apa-apa, baik WA maupun di chat Zoom. Biasanya anak-anak kelas 10 itu seperti itu. Karena saya akan melihat keaktifannya ya. Nah, baik. Titrannya adalah KOH. Good. Kenapa? Kamu lihat di sini, yang sudah ada konsentrasinya yang mana? KOH atau asam asetat, anak-anak? Yang sudah ada KOH, maka ini adalah titran. Sehingga CH3COOH ini apa? 2000 Titrat. apa? Apa? Titran apa titrat? Apa titan? Titrat ya. Nah, ini namanya titrat. Karena apa? Lihat kata-katanya. Menganalisis larutan cuka apel untuk menentukan konsentrasi asam asetat. Jadi asam asetat belum ada konsentrasinya. Nah, maka ini titrat. Oke, bisa di screenshot dulu. Sudah dulu? Sudah. Oke, lanjut. Jadi kita sudah belajar tentang konsep titrasi asam basa ya. Kita udah belajar ini, maka kita akan belajar indikator titrasi asam basa. Nah, tadi kan sempat Ustadz bagaimana menentukan, nah ini, bagaimana cara mengetahui titran dan titrat itu tepat bereaksi atau pada saat titik ekivalen. Nah, itu kan
tadi dengan perubahan warna. Nah, agar bisa berubah warna, kita harus memberikan namanya indikator, seperti itu. Nah, dulu kan kemarin indikator di bab pertama semester 1, semester 2, yakni asam basa doang, indikator kan dibagi atas dua, indikator alami dan indikator buatan. Biasanya yang kita gunakan untuk praktikum itu menggunakan indikator buatan. Loh Ustaz, kenapa kok pakai indikator buatan, kok nggak pakai indikator alami gitu? Karena kan lebih murah nih indikator buatan, indikator alami nih, gampang cari di dapur ataupun di kehidupan kita. Gini anak-anak, kenapa kok berbeda? Pertama, contoh kunyit ya. Kunyit itu kan termasuk indikator alami. Mungkin kunyit yang di rumahnya Ditya di Maluku sama indikator kunyitnya di Pacet gitu ya, itu beda. Kunyitnya itu kan tanahnya itu sudah beda, terus yang nyirami aja sudah beda, otomatis misalkan Ditya itu cuma pakai air hujan saja, sedangkan Lutfa dia selalu pakai irigasi. Otomatis kandungan asam dan basanya juga berbeda anak-anak. Sedangkan untuk indikator buatan itu sudah paten. Karena buatannya kita sendiri. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui titran dan titrat itu tepat bereaksi? Maka kita menggunakan indikator. Terutama indikator buatan. Nah, oke, Noval. Nah, indikator kimia digunakan untuk mengetahui sampel telah habis bereaksi atau belum. Seperti itu. Jadi anak-anak, saya akan di sini kan tadi kita belajar titik ekivalen. Nah, titik ekivalen. Oke, saya mau bertanya nih. Tadi titik ekivalen itu apa, Desvita? Apa titik ekivalen? Titik pada saat titik akhir apa? Yang lainnya boleh menjawab lewat chat ya, baik WA maupun DM Zoom. Gimana, Desvita? Tahu apa tidak? Desvita ada nggak? Kalau nggak bisa saya lemparkan aja. Apa tadi? Titik ekivalen. Ustadz, tanya apa Ustadz? Oh, tanya apa? Titik ekivalen itu apa, Desvita? Oh, itu Ustadz, titik di mana titrat itu tepat bereaksi atau habis bereaksi. Ah, good. Di mana? Ini ya. Titik ekivalen adalah titik. Nah, titik di mana titrat tepat bereaksi. Ada yang menjawab pula. Tadi menjawabnya bervariasi juga. Pertama, titik di mana sampel tepat bereaksi, betul. Titik di mana titrat bereaksi atau habis bereaksi, betul. Ketika titran dan titrat tepat habis bereaksi, ini boleh juga Jazuli. Titik di mana titrat tepat bereaksi, good, Ditya. Nah, anak-anak, biasanya guru-guru itu menjelaskan kalau titik ekivalen itu kan ditandai dengan perubahan warna ya. Tapi sebenarnya perubahan warna itu adalah titik akhir titrasi. Seperti itu. Jadi titik akhir titrasi ini adalah titik saat titrat berubah warna. Berubah warna. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, terus titik akhir ini mendekati titik ekivalen. Gitu ya. Makanya ada beberapa buku atau beberapa guru, karena
Ini kebiasaan ngelesi. Jadi karena gurunya cuma saya aja, jadi biasanya beberapa literatur atau beberapa buku itu menjelaskan bahwasannya titik ekivalen dan titik akhir itu sama. Itu salah. Saya selama kuliah bilang gitu disalahkan sama dosen saya. Nah, jadi titik akhir itu mendekati titik ekivalen, mendekati. Nah, seperti itu ya. Nah, titik ekivalen ini terus cara menentukannya bagaimana Ustadz kalau bukan perubahan warna? Pakai rumus. Pakai rumus. Pakai rumus. Nah, itu nanti antara di pertemuan ini atau di pertemuan depan. Jadi titik ekivalen titik di mana titrat tepat bereaksi. Titik akhir itu adalah titik saat titrat berubah warna. Kok bisa berubah warna, Ustadz? Karena ada indikator. Nah, karena ada indikator seperti itu. Indikator kimia digunakan untuk mengetahui telah habis bereaksi atau belum. Nah, gitu ya. Oke, bisa di screenshot dulu. Atau ada yang bertanya sampai sini. Ini 15 yang hadir tambah 2 tambah 2 jadi lengkap ya. Biasanya Nafisa ini karena sakit ya, biasanya nggak lengkap, akhirnya lengkap. Oke. Gimana Lulu? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah maka saya akan lanjutkan. Anak-anak, biar kalian tahu ya. Ini tadi namanya apa? Yang ini. Namanya ini apa? Saya ada yang ingat nggak? Nah, apa namanya ini anak-anak? Labu Erlenmeyer. Good. Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer. Biar keren, biar tahu. Ini namanya apa? Ini namanya adalah pipet. Nah, pipet ya. Ini adalah senjata utama semua praktikum. Tanpa pipet kita nggak bisa memasukkan cairan-cairan. Nah, kalau ini namanya apa, Ustaz? Ini ya botol ya. Oke, indikator yang ditambahkan larutan ke sampel ya. Ingat, ke sampel, bukan ke titran. Bukan ke titran ya. Nah, sehingga akan melampaui titik ekivalen. Nah, melampaui titik ekivalen akan terjadi perubahan warna. Ya, ini disebut dengan titik akhir titrasi. Jadi titik akhir itu melampaui titik ekivalen atau mendekati titik ekivalen seperti itu. Nah, jadi indikator ingat yang diperlu garis bawah ini. Indikator itu ditambahkan ke larutan sampel sampai terjadi perubahan warna seperti itu. Gitu ya anak-anak. Nah. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya kalau lihat gambar-gambar gini tuh pengen praktikum karena di kos saya ya juga ada labu Erlenmeyer dan lain-lain gitu. Seru gitu karena saya selama kuliah itu jadi bersih-bersih gitu, nggak pernah praktikum karena rata-rata perempuan, jadi saya tuh harus mengalah sama perempuan gitu ya, daripada saya dikeroyok 34 anak perempuan mending saya mengalah seperti itu. Karena nanti kalau kalian masuk di kimia, fisika, matematika, IPA, terus biologi, wis pokoknya laki-laki itu minim. Tats kita nggak bikin lab IPA, insya Allah ya. Yang sekarang yang baru dibangun itu lab olahraganya. Jadi kalau kalian tahu di dapur itu adalah gedung olahraga kalian. Nah, itu ya. Nanti bisa buat futsal, basket sama badminton. Kalau voli gimana Ustadz? Boleh volian. Gitu. Yang penting olahraga dulu. Masalah ini gampang. Oke, lanjut ya. Bagaimana menentukan indikator yang tepat? Nah, jadi bagaimana menentukan indikator yang tepat? Nah, di sini kan misalkan nih, contohnya titrannya NaOH, titratnya HCl. Nah, NaOH ini kan adalah larutan standarnya, bersifat basah.
Oke, untuk menentukan indikator titrasi bergantung pada larutan standar. Kamu lihat di sini anak-anak, larutan standarnya bersifat apa? Bersifat basa ya. Maka indikatornya yang kita gunakan juga indikator yang bersifat basa. Indikator yang digunakan adalah indikator yang bekerja pada pH basa. Contohnya indikator PP atau indikator fenolfetilin. Nah, nanti perubahan warnanya itu menjadi merah keunguan atau magenta. Cuma anak-anak dalam saya selama praktikum menggunakan indikator PP biasanya berubahnya menjadi pink. Nah, jadi nggak boleh sampai warnanya itu benar-benar pekat menjadi merah keunguan atau magenta. Yang penting menjadi merah tipis seperti itu atau magenta. Nah, jadi kita harus lihat larutan standarnya. Kalau larutan standarnya bersifat basa, maka pH-nya harus 8,3. Ingat anak-anak, untuk asam itu, oke saya tanya dulu, netral itu pH-nya berapa anak-anak? 7. Nah, kalau asam itu dari 1 sampai 6. Kalau basa itu dari 8 sampai 14. Lebih tepatnya jangan 8 deh. Ini 6 ini juga 6,9. Terus di sini juga basanya ini dari 7,1 sampai 14. Seperti itu ya. Bisa di screenshot siapa namanya? Naila. Kok Naila sih? Lulu. Ustadz, kalian pernah nggak lihat beli minuman yang pH-nya basa nggak? Atau saya istiqomah minuman santri Ustadz? Masya Allah. Jadi kalau kalian pengen nyoba-nyoba, Ustadz kenapa kok kita harus minum, kan ada ya minum di Indomaret ataupun di Alfamaret, itu kan ada yang minuman yang sifatnya basa ya. Kenapa seperti itu? Pertama, bisa digunakan untuk obat kalian asam lambung ya. Kalau lambungnya meningkat, itu bisa cara menetralkannya, itu cukup kalian minum air atau minum yang basah. Jadi minum itu Ustaz, minum air sabun Ustaz. Ya enggak lah, air sabunnya anak kuning. Ya enggak, air basah air sabun itu sudah agak tinggi anak-anak. Gitu. Nah, jadi yang bagus itu yang air yang bersifat basah atau netral ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di daerah Surabaya, Sidoarjo maupun Gresik itu saya sarankan jangan minum air dari keran ya atau air dari tanah. Kalau misalkan di daerahnya itu masih bagus ya nggak masalah. Tapi rata-rata saya sudah uji sampel di daerah Unesa atau di daerah Ketintang rata-rata bersifat asam. Kalau bersifat asam itu bahaya karena bisa menyebabkan asam lambung kalian meningkat dan lain-lain seperti itu. Nah, itu ya. Ingat ini ya. Di mana indikator itu dilihat dari sifat larutan standarnya. Itu. Oke, Lulu paling sudah screenshot ya. Saya akan lanjutkan di sini. Ini video ya. Baik, kita lihat video. Baik, bisa dilihat videonya ya anak-anak. Oh enggak, jalan. Oke. Oke, close program. Stop share. Oke, dari sambil nunggu laptop saya responding, ada yang ditanyakan nggak sampai sini?
Jadi asam basa itu sangat mencangkup dalam kehidupan kita ya. Minuman itu sifatnya netral. Terus kalian makan jeruk. Ustadz, kok jeruk itu ada yang asam, ada yang enggak asam, ada yang manis. Nah, itu ada kok gini toh ini. Saya harus buka titrasi. Nah, ini close. Ya, kadang kalau kita belajar lebih itu seru sebenarnya sains ini. Ini videonya, oke. Bisa diperhati. Oh iya, belum saya share ya. Ini. Oke, bisa disimak. Atau magenta pada pH basa. Jika NaOH yang ditambahkan telah melampaui titik ekivalen, pH-nya akan bersifat basa, sehingga indikator akan bekerja dan larutan dalam Erlenmeyer akan berubah menjadi merah keunguan. Nah, jika kalian melakukan titrasi dengan menggunakan indikator PP ini, hentikan segera proses titrasi jika larutan dalam Erlenmeyer tepat berubah menjadi merah keungu. Nah, jadi gini anak-anak, ingat ya tadi awalnya full ya, tadi full di sini, sekarang tinggal di sini. Nah, jadi pada saat sudah penambahan NaOH terus terjadi perubahan warna, maka langsung kalian itu menghentikan proses titrasinya. Nah, seperti itu. Nah, harus langsung dihentikan. Tadi HCl ini kan sifatnya asam ya. Karena ditambah dengan NaOH, maka dia larutan sampelnya ini akan berubah menjadi bersifat basa. Nah, langsung berubah bersifat basa. Sehingga larutan HCl-nya di sini sudah pH-nya bukan pH asam lagi, tapi pH-nya sifatnya basa. Nah, sehingga makanya dia berubah warna menjadi merah keunguan seperti ini. Gitu. Kalau belum berubah warna, maka HCl-nya masih bersifat asam anak-anak. Tapi kalau sudah berubah warna, maka HCl-nya ini sifatnya bukan asam lagi, tapi sudah basa. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, bisa di screenshot Lulu. Jadi seperti itu ya, di mana titik kalau sudah berubah warna itu langsung dihentikan proses titrasinya, seperti itu, gitu ya. Jadi cara titrasi itu pertama apa? Cara titrasi itu yang pertama adalah cara titrasi kita meneteskan tetes demi tetes larutan standar ke larutan sampel, seperti itu. Larutan sampel, di mana larutan sampelnya itu sudah diberi indikator, gitu ya. Pada saat indikator sudah berubah warna, maka hentikan proses titrasi. Nah, alasannya kenapa kok dihentikan proses titrasinya? Karena sudah mencapai atau sudah melebihi titik ekivalen. Itu. Terus perubahan warna ini disebut dengan titik akhir titrasi. Karena sudah akhir titrasi, makanya prosesnya itu diberhentikan. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kalian makan, wis wareg, sudah kenyang, ya dihentikan. Gitu ya. Kita lanjut. Sudah di screenshot ya Lulu ya? Sudah. Oke, jadi gitu. Terus, sekarang kuis. Saya akan bertanya ke Atia, ini nggak ada ya Atia ini ya? Ya Atia nggak ada ini. Ada yang izin ke kalian nggak? Saya tanya ke Lutfi. Larutan sampel NaOH dianalisis dengan HCl. Indikator manakah yang tepat untuk titrasi? Yang A,
atau yang B? Yang mana? Siapa? Lutfi. Tentukan dulu mana titran dan titratnya. Oke. Mana Lutfi? Lutfi ada di situ atau enggak? Yang B, Ustaz. Hah? Ada, Ustaz. Yang apa? B. B. Oke. B. Coba ditanya. Saya tanya ke siapa? Karena yang bertiga-tiga ini biar enak, biar saya tahu. Saya tanya ke Nafisa. Nafisa, NaOH ini apa? Titran atau titrat? Diperhatikan Lutfi. Apa? NaOH itu titran apa titrat? Larutan sampel. Titran atau titrat NaOH? Oke. Nafisa bisa apa enggak? Hadir apa enggak di situ Nafisa? Oke. Apa Nafisa? Titrat, Ustadz. Titrat. Oke. Saya tanya ke Iqbal. Oke, karena NaOH ini adalah titrat, maka HCl-nya adalah titran ya. Karena ingat, sampel itu titrat ya. Selain sampel, maka dia adalah titrat. Jadi jawabannya yang A. Nah, ingat larutan sampel ya. Jadi NaOH ini kan adalah titratnya ya. NaOH ini adalah titrat. HCl ini adalah apa? HCl ini. HCl ini adalah titrannya. Nah, yang kalian harus lihat pakai indikator itu yang mana? Yang titrannya, Nana. Nah, titrannya HCl. HCl ini sifatnya apa? Asam kan? Asam. Nah, jadi kamu lihat trayek pH-nya. Ini ada 4,4 sama 6,2. Ini kan asam. Kalau alizarin kuning, ini adalah 10,3 sampai 12. Ini basa. Maka jawaban mulut B itu salah. Bukan yang B, tapi yang A. Gitu. Dilihat dari titrannya, bukan titratnya ya. Bukan dilihat dari titratnya. Seperti itu. Nah, diperhatikan. Lutfi, Iqbal, sama Abdillah. Nah, oke. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Dari sini ada yang ditanyakan, Lulu bisa di screenshot. Ustaz, pas penelitian itu ekivalen dulu atau titik akhir, Ustaz? Titik akhir dulu. Good, pertanyaan yang bagus. Yang pertama kali, titik yang pertama kali itu yang apa, Ustaz? Nah, titik dititrasi, urutannya itu yang pertama, urutannya yang pertama itu adalah titik ekivalen yang pertama.
Jadi titik ekivalen dulu, baru yang kedua itu adalah titik akhir. Titik akhir. Ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama titik ekivalen, yang kedua titik akhir. Cuma titik ekivalen ini tidak bisa diketahui dengan perubahan warna, Sahabat Noval. Yang bisa diketahui perubahan warna itu adalah titik akhir. Jadi kalau sudah berubah warna, ya, maka ya dihentikan prosesnya. Dan tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya titik akhir titrasi itu mendekati titik ekivalen kalau kita percobaannya benar. Seperti itu. Nah, kalau misalkan warnanya itu sangat pekat, maka titik akhirnya itu tidak mendekati titik ekivalen. Jadi urutannya itu titik ekivalen dulu, baru titik akhir titrasinya dulu, titik akhirnya. Gitu, Noval. Nah. Oke, sudah sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, di sini sekarang kita membaca data hasil titrasi ya. Tadi kan awalnya titrasinya itu kan yang kita lihat untuk membaca data itu adalah yang di buret. Nah, di buret awalnya kan 50 mili, kan penuh ya, penuh di sini 50. Terus di akhir itu 25 mili. Nah, maka kita bisa menggunakan yang tadi, coba di screenshot dulu aja dulu, yang ini. Di screenshot, jadi awalnya kan volumenya awalnya itu kan 50 mili ya. Setelah melakukan titrasi, maka V-nya hingga melakukan titrasi hingga mencapai titik akhir, maka V-nya 25 mili. Maka V-nya sampai 25 mili ya. Gitu. Nah, sampai titik akhir titrasi maka volumenya menjadi 25 mili. Nah, bisa di screenshot dulu. sorry. Nah, terus bagaimana menentukan titik ekivalen? Nah, kalau titik akhir titrasi kan ditentukan dari perubahan warna. Kalau titik ekivalen kita bisa menentukannya dengan rumus seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Molaritas asam dikali dengan valensi asam konsentrasi asam dikali dengan volume asam dikali dengan konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali dengan valensi basanya. Jadi rumusnya seperti ini. Bisa di screenshot dulu. Jadi ini rumusnya seperti itu. Nah, menentukan konsentrasi sampel. Jadi M konsentrasi ya, molar ini ya. Jadi satuannya itu bukan mol atau satuannya bukan mol, tapi yang M. Yang M ya, yang M. Nah, yang M ya, molaritas atau M. Molaritas atau yang M. Nah, misalkan contoh perhitungannya seperti ini. Jika larutan sampel HCl-nya, oke. Larutan sampel ini titran apa titrat? Anak-anak. Titrat. Titrat ya, ingat sampel. Diperhatikan sampel. Maka ini adalah titrat. Maka NaOH-nya adalah titran. Nah, oke. Di sini ada larutan sampelnya, volumenya itu 20 mili. Oke. Larutan standar atau titrannya, nah, itu 20 mili, maka saya beri VHCl di sini, terus di sini adalah VNaOH, sebesar sama dengan 25 mili. Terus konsentrasinya untuk NaOH itu sama dengan 0,1 molaritas. Berapakah konsentrasi HCl? Nah, maka kita bisa mencari dengan rumus Ma kali Va dikali A sama dengan Mb kali Vb dikali B. Seperti itu.
konsentrasi asamnya berapa? Nah, nggak tahu ya, karena ini yang kita cari. Maka kita tulis MA. Volumenya berapa? Nah, volumenya kalau di kimia nggak perlu kalian rubah menjadi liter, cukup tulis saja di sini tetap 20. Nah, valensi asamnya berapa? Nah, kamu uraikan. HCl itu kalau kamu uraikan kan secara ion ada H plus Cl minus. Kamu lihat koefisien H plus. Koefisien H plus di sini berapa? Nah, 1. Maka di sini 1 seperti itu. Untuk konsentrasi basanya di sini berapa? 0,1. Volume basanya 25. Valensi basanya kamu lihat NaOH. Ini kenapa ada yang chat ini? Ustaz, saya izin ke kamar mandi. Ah, ini, ya. Oke, jadi di sini Na plus ditambah dengan OH min. Nah, OH min koefisiennya berapa ini anak-anak? 1. Maka di sini juga 1. Maka 20M dikali sama 2,5. Maka M-nya berapa? M sama dengan 2,5 dibagi dengan 20. Karena di belakang koma ini ada 1, maka satu angka ini, maka kita kalikan 10 biar hilang komanya. 25 yang bawahnya juga dibagi 10 dikali 10 juga, maka 200. 25 dibagi 200, maka hasilnya kita bisa bagi 25 per 25, maka hasilnya sama dengan 1/8. 1/8 itu sama dengan 1 dibagi 8, 10, 0,54, 1 ini 8, ini 2, oke, 0,125. Jawabannya 0,125 molaritas. Sehingga berapakah konsentrasi HCl? Berapakah konsentrasi HCl yang dihasilkan? Yakni sebesar 0,125 molaritas. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Atau perlu penjelasan ulang? Oke. Bisa di screenshot dulu. Jadi rumusnya untuk titrasi ya cuma ini aja, Nana. Nah, kalau kemarin kan penyangga ada 2. Tergantung penyangganya itu atau buffernya asam atau basa. Kalau di hidrolisis ada 3, ya kan? Kalau di asam basa biasa ada 4, asam kuat, asam lemah, basa kuat, seperti itu. Yang terakhir sekarang. Baik, coba dikerjakan. Anak-anak, saya akan menunjuk ke Malika. Yang lainnya boleh menjawab, ya. Seperti itu. Untuk yang namanya gabung ditulis namanya. Dan jangan, kalau bisa ya, kirim ke saya. 10 mili sampel CH3COOH dititrasi dengan larutan standar 0,1 mBAOH. 20 mili. Tentukan konsentrasi larutan CH3COOH. Ayo, ditentukan. Diuraikan dulu CH3COOH. BAOH-nya itu berapa? Seperti itu. Katanya nggak nutut ya, cuma 1 ini dulu. Oke. Sampai sini aja terakhir. Ayo, ditentukan.
Oke, bisa nanti hasilnya difotokan ke saya ya anak-anak. Hasil fotonya, hasil pengerjaannya, baik itu jelek maupun bagus, kirim aja. Karena pasti saya tahu. Ya. Oke, yang lain. Tadi saya menunjuk siapa ya? Malika ya? Nah, Malika. Yang mana Malika? Yang lainnya sambil nunggu Malika boleh menjawab. Lulu, Ditya, dan lain-lain boleh. Seperti itu. Kirim ke lewat HP boleh. Seperti itu. Ya, Malika boleh. Jawabannya berapa? Ya, tadi rumusnya apa? Rumusnya. Oke. Rumusnya tadi MA. Oke, tak beri rumus saja. Tak beri rumus. MA kali VA kali A. Sama dengan MB kali VB kali B. Nah, ini. Ini caranya. Oke. Ya, Malika, sudah apa belum? Kalau belum bilang saja, nggak usah biar saya tidak nunggu waktunya. Belum, Ustaz. Belum ya? Oke, ini ada dua jawaban. Ada yang A sama yang B. Oke, kita coba. Ingat anak-anak, di sini sudah diketahui semua, maka kita tulis diketahui ya, diketahui. Maka V-nya berapa di sini? 10 mili. Ya, 10 mili. Konsentrat ini V-nya asam asetat atau tak tulis V asam ya, V asam. Terus untuk V basah itu sama dengan 20 mili. Untuk konsentrasi NaBaOH itu sama dengan berapa ini? 0,1 molaritas ya. Ya betul. Betul. Oke, sekarang kamu cari dulu valensinya. Valensi asamnya. Nah, kita cari valensi asam yang CH3COH. CH3COOH, maka kalau dirubah menjadi CH3COO min plus H plus. Nah, di sini koefisiennya 1. Valensi asamnya 1. Oke. Terus untuk valensi basanya berapa? Nah, gini anak-anak caranya. Mungkin kalian terlupa. Jadi BaOH 2 kali. Nah, kamu lihat. Caranya gini anak-anak. Jumlah BA di sini berapa? 1 atau 2? Atau 3? Jumlah BA berapa? Kalau nggak diketahui di bawahnya ini jumlahnya 1. Oke, sampai sini ya. OH jumlahnya berapa? OH jumlahnya 2. Oke, sudah ya. Sampai sini. BaOH kalau kamu uraikan itu gini anak-anak. Di sini ada Ba plus OH. Itu. Ingat OH itu muatannya apa? Negatif kan? Maka di sini negatif. Seperti itu. Karena di sini sudah ada negatif, maka di sini positif. Nah, terus kamu lihat di sini. Jumlah OH di sini berapa? 2 kan? 2. Maka jumlah OH ini adalah jumlah muatan untuk Ba. Kebalikannya. Sedangkan jumlah Ba itu adalah jumlah muatan untuk OH. Sudah ya sampai sini ya? Sudah? Kamu lihat. Ba di sini jumlahnya berapa? 1 ya. Jumlah Ba di sini 1. Maka koefisiennya di sini juga 1 saja. Untuk OH jumlahnya berapa? 2. Maka di sini kamu beri 2. Sehingga valensi basanya di sini 2. Seperti itu. Nah, mungkin
Yang jawab B salah di sininya. Nah, terus saya pakai perhitungannya. Nah, perhitungannya maka MA kali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Ya, gini. MA-nya berapa? Nah, MA-nya yang kita cari, ya kan? V-nya berapa? V-nya untuk asam 10. Valensi asamnya 1. Sama dengan MB-nya. MB-nya di sini valensi basanya konsentrasi basanya 0,1. Volume basanya 20. Untuk B-nya 2. Maka di sini 10, di sini 0,4. 0,4. Maka M-nya sama dengan 0,4 dibagi 10. Karena di belakang koma ada 2 angka, satu angka 4, maka kalian kalikan 10 juga, kali 10. Nah, cara menghitung nggak pakai kalkulator, 4/100. 4/100 maka 4/100. Itu 4 Ustaz. Yang 0,1 dikali 20 Itu 0,1 kali 20 itu 4. Oh iya ya, 4 ya. Ya ini hilang. Ya betul. 4. Good. 4. Saya salah. Maka gini aja. Nggak usah karena sudah nggak ada komanya. Maka hasilnya sama dengan 0,4. Gitu. Jadi jawabannya yang gitu anak-anak caranya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Baik, tadi yang nggak sempat menjawab dan saya beri kesempatan untuk menjawab dan spam tidak menyepam, nanti saya akan berikan 1 atau 2 soal. Ya, mungkin 2 soal yang sama. Pertama tentang pengertiannya tadi, sama rumus ini. Ya. Yang nggak saya tunjuk nanti untuk mengerjakan, boleh mengerjakan seperti itu. Bisa masuk sebagai nilai kalian, nilai tambahan kalian, atau bisa masuk ke nilai ulangan karena di di bulan ini tidak ada ulangan karena sudah ada ujian tahfidz seperti itu ya. Sehingga nilai tugasnya saya akan mencari nilai tugas yang paling terbaik seperti itu. Nah, ya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan atau Lulu bisa di screenshot Lulu? Kalau sudah, bisa open kamera, anak-anak.